Nah, tapi apakah orang-orang yang menutup hijabnya secara fisik, pakai kerudung atau dipisahkan laki perempuan, apakah dia akan bisa terhijab oleh Allah? Seperti itu. Jangan-jangan Allah itu tidak melihat, ya kan? Maka di dalam Al-Quran mengatakan seperti itu. Allah itu tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat gambarmu, Allah tidak melihat statusmu, tetapi melihat hatimu. Jangan-jangan jilbab kita tertutup, kerudung atau tirai kita terpisah, hijab seperti itu. Tapi jangan-jangan hati kita terhijab. Nah, pengertian ini yang kita akan bahas, ya kan? Tidak ada sesuatu pun yang menghijabi Allah. Manusialah yang terhijab dari Allah, ya kan? Saya akan membahas di malam hari ini bukan berbicara syariat atau fikih, karena berbicara fikih secara faham itu berbeda-beda. Di Indonesia ada pengertian hijab dipisahkan, tapi ada pengajian-pengajian seperti dilakukan baik Nadiyin gitu kan, perempuan laki-laki itu nggak ada ustaz-ustaz sekarang dipasang tirai, itu nggak ada. Di NU juga tak ada. Saya lihat itu biasa-biasa aja, ya kan. Berarti ketika kita membicarakan ilmu fikih atau ilmu fikih itu secara lughah, fikih secara lughah tentu paham, ya kan? Secara paham di suatu tempat itu berbeda-beda, ya kan? Ada orang anti musik gitu ya, hijab juga, ya kan? Maka saya tidak mau dengar musik karena hijab gitu ya, ya akan terjadi hawa gitu seperti itu. Atau ketika ada musik, ada juga banyak sekali pemaknaan hijab. Nah, mari kita pahami yang jangan-jangan hijab kita tertutup dengan jilbab yang kerudung atau tertutup mengajar terhijab, tapi kita dihijab oleh Allah. Hati kita nggak tembus dengan Allah, ya kan? Seperti itu. Nah, hijab itu secara bahasa, ya kan, dari kalimat hajaba, yaitu hajaba. Kalimat asli ini sulasin fi'il madinya hajaba. Artinya penutup atau menyendirikan, ya kan? Atau menutup tirai, ya kan? Seperti itu. Maka hijab yang saya bahas ini, kalau pengertian hijab adalah ilmu fikih adalah aurat, bagaimana ketika pemahaman manusia pertama yang diceritakan tentang Hawa dan Adam ketika dia melanggar aturan, maka terbukalah hijab. Mari kita buka satu ayat cerita di dalam manusia yang pertama yang diisi Tuhan, yang di dalam surga, ternyata ada hijabnya juga gitu, ada auratnya juga. Mari kita buka surat 7 Al-A'raf ayat 20 ayat dari 18, ya kan? Saya lebih memahami hijab ini ke aurat. Auratnya apa makna aurat? Ya kan seperti itu. Mari kita buka surat 7 dari 18 sampai 21. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-A'raf ayat 18. Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya." Dan Allah berfirman, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka. Ya? Hijab tadi kan tertutup. Akan tertutup. Setan itu mengulang coba aja. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Nah, auratnya. Apa hubungan aurat? Apa hubungan pohon? Ya kan? Apa hubungan pohon? Apa hubungan aurat? Dan apa hubungan yang tertutup? Ya kan?
Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah ibik dengan tipu daya. Tak kala keduanya telah merasai buah kayu ini, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Ya, sampai situ aja. Jadi pemaknaan aurat di sini, kalau menutup dengan hijab daun-daun surga, ini ketika seorang melanggar aturan Allah dan dibukakan aibnya, itu namanya aurat. Ada seorang contoh anggota dewan ini kan pakaiannya lengkap, tutup auratnya. Atau dia seorang muslimah, ya, muslimah pakai kerudung lengkap gitu kan, kelihatan secara zahirnya ibadahnya bagus gitu kan. Tiap tahun dia umroh atau setahun 2 kali umroh, kelihatan seperti itu. Nah, suatu ketika dia tergoda oleh godaan setan, menerimalah uang suapan. Dia seorang anggota dewan gitu kan. Maka ketika diumumkan, padahal itu uang korupsi tadi, itu bukan punya dia, punya hak rakyat. Maka ketika ditampakkan di TV, ada anggota dewan, seorang muslimah, ada lagi. Maka ketika dibukakan dia korupsi dengan miliaran gitu kan, merugikan rakyat, itu terbuka auratnya, walaupun tertutup. Itu yang dimaksud, ya kan? Yang dimaksud hijab, ya kan? Jadi artinya ketika Allah membuka hijabnya, selama ini dia mengambil duit dari suap tidak ketahuan, maka Allah membuka hijabnya. Orang yang menerima uang itu kenapa? Karena Tuhan dia tidak melihat Tuhan. Kalau dia melihat Tuhan dengan mata depan mata, nggak mau. Hari ini banyak manusia menyebut Allah, tapi uang suap diterima juga. Berarti Allah itu jauh. Kenapa? Dia pikir Allah tidak melihat, dia pikir Allah tidak mendengar. Tuhan mendengar. Makanya banyak manusia itu ketika dia korupsi, ketika dia bukan hak dia bisa nipu manusia, tidak dilihat manusia, maka Tuhan membuka hijabnya, maka Tuhan membuka tirainya. Ketika Tuhan membuka tirainya, tidak satu manusia pun yang bisa menutup. Maka cerita dari bentuk Adam tadi, terbuka aurat, ditutup dalam surga. Ini bukan bicara aurat jasa dia di sini, ya kan? Hari ini kita melihat orang, ya kan, secara pakaian luar biasa tertutup, ya kan? Ditutup pakai jilbab yang cukup lengkap, ya kan? Bicara tutur katanya baik, tidak lepas dari tasbih. Tapi ketika kita lihat faktanya di dalam dunia ini, dia menerima suap dan diiklankan seorang anggota dewan, ya kan, dari partai sekian, partai pun partai Islam gitu kan, seperti itu, ya kan? Maka terbuka. Ada berapa kejadian kita dicontohkan, seorang menteri agama bisa terbuka hijabnya. Kalau Allah membuka hijabnya, dia pikir dia tiap hari ngomongnya Allah, mungkin tak lepas dari mulutnya tasbih dengan Allah. Tapi ketika kamu itu bohong, dia pikir Allah, dia ngomong Allah itu jauh sebenarnya. Tapi orang, padahal Allah Maha mengetahui. Saking tahunya Allah, sebelum kita menerima uang dari suap atau menerima bukan hak kita, hati kita pun Tuhan buka hijab kita. 50 Qaf ayat 16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 50 Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah tidak terhijab oleh siapapun. Allah mengetahui bisikan hati manusia. Karena saking buka hijabnya Allah mengetahui bisikan hati manusia itu. Orang lain tidak tahu. Bahkan keluarga, teman tidur juga nggak tahu isi hati kita itu. Tapi Allah mengetahui bisikan hati. Inilah yang dimaksud hijab. Tirainya. Makanya judul malam hari ini tidak ada suatu pun yang menghijabi Allah.
dan manusia lah yang terhijab dengan Allah, ya kan? Seharusnya, kenapa? Karena Allah Allah tidak terhijab sama sekali. Dia mengetahui, maha mengetahui, dan mengetahui segala sesuatu. Bahkan bisikan hati manusia juga tahu. Tambah surat 3 Al-Imran ayat 29. Ini makna bahwa Allah mengetahui. Tidak ada hijab di antara manusia dengan Allah itu sendiri. Bahkan jilbabnya tertutup, auratnya tertutup, tapi hatinya busuk, Tuhan tahu. Ya itu hijab di situ. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 29. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Pasti Allah mengetahui. Maka inilah menunjukkan bahwa Allah tidak terhijab dengan apapun. Manusia yang terhijab dengan Allah. Hari ini manusia nggak melihat Allah karena terhijab. Ya kan? Ya. Terhijab. Makanya manusia berani melakukan maksiat dengan tutupan pembohong-pembohong itu, dengan pakaian muslimnya, dengan jubahnya yang muslimnya, dengan bawaannya bahasa agama. Tuhan tahu kalau bahasa agamanya bahasa lisan, Tuhan tahu. Tuhan melihat hijabnya, busuk hatinya. Ya kan? Nah, kenapa manusia itu? Kenapa? Allah tidak ada batasan hijab. Seorang raja punya hijab, punya batasan terkurung. Seorang Jokowi tidak mengetahui orang ini baik atau buruk, terhijab. Ya, seorang presiden terhijab. Ya, seorang penguasa terhijab. Tapi Allah tanpa hijab, ruang dan waktu. Kapanpun Tuhan tahu. Saking Allah tidak ada batasan hijab. Nah, pertanyaan, kenapa manusia ini terhijab? Tidak tahu mengetahui Allah. Maka manusia ketika dia dibukakan hijabnya dengan Allah, ya kan? Maka disitulah dia akan menikmati kenikmatan sejati. Ya kan? Nah, seharusnya manusia terbuka hijab. Ya kan? Jangan sampai hijab terbuka ketika satu mau. Ya kan? Jadi pembicaraan malam hari ini bukan hijab fisik. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan pemahaman hijab ada dua macam. Ya kan? Faktor kita terhijab dengan Allah. Kita tidak bisa merasakan Allah. Ya? Jangankan melihat, merasakan. Merasakan bahwa Allah bersama kita. Merasakan bahwa Allah selalu bersinergi dengan kita. Apalagi untuk melihat. Kenapa? Ada dua faktor. Ya. Nafsu dunia dan nafsu rohani. Itu penghalang dari Tuhan, ya. Ya, nafsu dunia dengan nafsu rohani. Ya kan? Nafsu dunia dan nafsu rohani. Kata Syekh Abdul tadi, faktor manusia itu terhijab dengan Allah, tidak melihat Allah, tidak merasakan energi Allah. Ya kan? Dua faktor, yaitu nafsu dunia dan nafsu rohani. Ya kan? Nah, berbicara hijab, ya kan? Salah satu manusia itu harus media untuk kita berdialog dengan Allah ada 3 cara. Berarti manusia berpeluang untuk melihat Allah. Ya kan? Karena Allah menyatakan dirinya itu 2 unsur. 57 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 57 ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir dan yang batin. Jadi Allah itu wal awalu wal akhiru wal zahiru wa batin. Gak usah bicara zahir, bicara batin aja kita gak ada bicara satu Tuhan. Ya kan? Kenapa iblis tidak sujud dengan Adam ketika itu? Karena terhijab. Ya kan? Apa? Terhijab. Ya kan? Jadi iblis itu, malaikat itu sujudlah kau kepada Adam. Gak mau sujud. Iblis kenapa? Karena terhijab dengan Allah. Tidak terbuka, ya kan? Kenapa malaikat sujud? Karena melihat di dalam Adam itu ada Allah. Maka malaikat semua sujud. Iblis tidak sujud. Kenapa di antara malaikat tidak sujud? Karena terhijab dengan Allah, ya kan? Nah, artinya terhijab ini bukan bicara pakaian, kerudung bukan, atau tirai bukan, ya kan? Kalau bicara Tuhan, hakikat Tuhan itu bentuk zahiriyah, cuma pakaian semua. Kan Tuhan mengatakan, aku tidak melihat rupamu, aku tidak melihat gambarmu, tapi aku melihat hatimu. Jangan-jangan hati kita terhijab.
orang yang terhijab hatinya, maka disebut buta hati. Orang yang buta hati, maka orang yang buta hati, busuk hati, dia terhijab dengan Allah. Maka kenapa manusia itu terhijab oleh Allah? Karena hatinya buta, karena hatinya busuk, karena hatinya iri, karena hatinya dipenuhi dengan persekutukan cinta selain Allah, maka menyebabkan dia tidak terhijab hatinya, maka disebut buta hati. Ya kan? Maka saya bilang dari awal, kita harus bagaimana hati kita. Ada orang sujud tapi hatinya melayang. Kenapa sholat kita ketika sujud supaya kita tidak terbunuh? Hati kita terhijab oleh Allah. Mulut sebut Allah, tapi hati terhijab. Iya. Ya kan? Nah, artinya hijab ini adalah terhijabnya hati dengan Tuhan. Ya kan? Seperti itu yang dilakukan. Ya kan? Maka untuk berbicara dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah ada 3 cara. Surat 42:51. Salah satunya malam hari kita bicara hijab. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42 ayat 51. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaran wahyu. Tidaklah mungkin Allah berkalam dengan manusia kecuali pelantaran wahyu. Jadi Allah berbicara dengan manusia, basyarun. Bukan nabi saja ini berlaku. Wa ma kana lil basari ayyukalimu illa wahyan. Jadi kalau manusia yang dicontohkan bisa berbicara, Allah bicara langsung dengan manusia. Ya kan? Salah satunya para nabi. Nabi-nabi. Ya kan? Ada nabi langsung, ada nabi lewat pelantara. Nah, ada nabi berbicara dengan Allah langsung lewat hijab. Nah, Allah berbicara dengan manusia itu pertama dengan wahyu. Apa? Wahyu. Allah ngomong pakai wahyu. Itu satu. Lanjut yang kedua. Atau di belakang tabir. Bahasanya waral hijabun. Maka malam hari ini kita bicara hijabun. Ya. Jadi salah satu kita berbicara dengan Allah, berkalam dengan Allah, satu lewat wahyu, yang kedua waral hijab. Malam ini kita, makanya saya bilang tidak ada sesuatu apapun menghijabi Allah. Manusialah yang terhijab dari Allah. Nah, seorang salik, seorang yang menuju Tuhan, kepingin berbicara dengan Allah lewat satu metode, satu melalui wahyu, yang kedua waral hijab. Hijabun. Makanya wa ma kana lil basari ayyukallimullah illa wahyan wa min waral hijaban. Ya kan? Nah, jadi ada 3 teori, ada 3 konsep untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Salah satu dengan wahyu. Yang kedua hijabun. Lanjutkan. Ya. Atau dengan mengutus seorang utusan, Rasul. Ya kan? Rasul. Yes. Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya. Jadi malam hari ini sebenarnya bedahan kita ini dalam kitab Al-Hikam, ya kan, karangan Ibnu Athaillah Askandaria, ini cukup bagus. Tidak ada sesuatu pun yang menghijabi Allah, manusia yang terhijab dengan Allah. Nah, tapi kita kepingin berbicara bagaimana kita tidak terhijab. Ya, kenapa hari ini kita terhijab dengan Allah? Karena hati kita terhijab oleh Allah. Nah, salah satu metode untuk berbicara dengan Allah, satu metode untuk kita berkomunikasi dengan Allah, Allah beri standarisasi. Satu, Allah berbicara langsung dengan wahyu. Yang kedua dengan hijabun. Yang ketiga Ada 3 cara. Ada 3 cara. Lain tidak ada cara. Nah, yang malam hari ini kita berbicara hijabun. Hijabun, kalau bicara hijabun berarti berbicara tirai, penutup, persendirian. Kalau pengertian pemahaman kita yang kita lihat hijab itu tirai pemisah laki dengan perempuan, bukan itu. Walaupun dipisahkan laki dengan perempuan, tetap aja kita itu berbicara bukan hijab manusia ke manusia, tapi bagaimana kalau diri kita terhijab dengan Allah. Nah, bahasa hijab ini artinya tirai, tertutup, ya kan? Tertutup, ya kan? Kalau Tuhan sudah bertirai dengan kita, kalau Tuhan sudah tutup hati kita, maka walaupun tirai dipakai, walaupun mulut itu bertasbih, walaupun aurat kita secara fisik tertutup, tetap dihijab oleh Allah. Seperti itu. Maka hijab ini
Berbicara hijabun itu salah satu metode untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Maka pengertian hijab selain penutup adalah penyendirian. Penyendirian hamba manusia yang salik, yang menuju Tuhan. Dia sendiri, dia menyendirikan dirinya hanya fokus dengan Tuhan. Nah, medianya disebut hijabun, atau di dalam tarekat namanya kholwat, ya kan? Kalau pengertian kholwat itu ruang, berarti di tempat Tuhan itu. Tapi enggak, hijab di sini adalah hati yang dimaksud. Syekh Abdul Qadir Jilani yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah adalah hati. Hati kita jangan-jangan terhijab dari Allah, ya kan? Nah, yang menyebabkan faktor terhijabnya hati manusia dengan Allah itu dua faktor. Satu faktornya adalah nafsu dunia, yang kedua nafsu rohani. Nah, nanti kita akan terangkan apa yang nafsu dunia itu. Pertama, kenapa manusia itu terhijab dengan Allah? Allah tak terhijab. Allah itu mengetahui isi hati kita. Ya? Bahkan Tuhan mengetahui. Coba baca surat 2 ayat 33. Tuhan mengetahui apa yang keluar, apa yang dalam Tuhan tahu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 33. Allah berfirman. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Tuhan tahu, gak ada hijab. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang di luar, apa yang di langit. Tuhan tahu, ya kan? Maka Tuhan itu maha mengetahui. Tanpa hijab. Kalau raja itu hijab. Kalau seorang presiden terhijab. Tapi Allah tanpa hijab. Nah, pertanyaan, kalau Tuhan tidak terhijab, ya kan? Alangkah indahnya kita dibukakan hijab kita oleh Allah. Orang yang terbuka hijab dengan Allah itu anugerah oleh Allah. Maka seorang salik, seorang yang menuju Tuhan, salah satu akan bertemu terbukanya hijab Tuhan, ya kan? Yang tidak banyak manusia dapat, tapi ada hamba manusia dibukakan hati hidup, ya kan? Nah, salah satunya faktor yang menyebabkan manusia itu terhijab dengan Tuhan, tertutup dengan Tuhan, salah satunya, ya kan, itu nafsu dunia. Yang kedua, nafsu rohani. Tapi saya bicara sebelum saya lanjutkan. Salah satu media untuk bicara dengan Tuhan, Allah bicara dengan kita, satu lewat wahyu. Yang kedua, hijab. Yang ketiga, Rasul. Nah, yang malam hari kita bicara, kenapa manusia terhijab dengan Allah, ya kan? Nah, salah satu seorang hamba manusia yang saleh dicontohkan oleh Tuhan, orang yang terbuka hijabnya oleh Allah. Mari kita baca surat 19 Maryam dari 16 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 Maryam ayat 16. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Jadi hijabun wara hijab. Jadi si Isa ini menyendiri. Ya, wa takhadati min zunihi hijabun fa arsalna. Jadi si Isa ini menyendiri. Maka dia memasang hijab. Ya, tirai tutupan. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi waktu Maryam itu memisahkan diri dengan duniawi, maka dia memasang warul hijab. Nanti kita buat, kenapa manusia tidak bisa terbuka tirai hijabnya dengan Allah. Nah, ini pengertian. Maka pemahaman orang dua, ada hijab itu kalau orang itu buat kamar atau kholwat, tapi ini hijab hati di dalam. Nah, jadi ketika Maryam itu membuat warul hijab, maka Allah mengutus roh kan, ya kan? Wa arsalna ruhana, ya, pamasalaha basar. Jadi diutus roh kami, ya kan? Roh
kami. Kalau kami itu manusia yang bentuknya manusia. Berdua aja dia itu, ya kan? Seperti Nabi Muhammad di Gua Hiro itu hijab juga, ya kan? Bukan guanya masalahnya, tapi hatinya sudah bersih, suci, penyerahan. Maka orang yang yang hatinya hatinya, kenapa kita tidak bisa merasakan energi Allah, apalagi yang diwujudkan tadi bahasa Rumifuna? Ya salah satunya hati kita terhijab, tertutup. Iya. Ada tirai kita dengan Allah, ya kan? Oke lah, kita tirai, ada tirai manusia sama manusia itu, laki-laki perempuan ada tirai itu. Kalau buat musola itu tirai itu hijab namanya. Iya. Atau perempuan kan jilbab, kerudung itu hijab. Hijab. Bukan itu saya bicara, tapi hijab dalam hati. Jangan-jangan hati kita busuk, walaupun kita berjilbab, berkerudung dan macam-macam, pakai baju muslim kayak gini, ya kan? Terhijab dengan Allah. Banyak manusia ini. Nah, salah satunya Isa ibnu Maryam ini dibukakan hijabnya, ya kan? Diutus roh kami, ya kan? Iya. Bahasa harum itu manusia yang terpulang. Lanjutkan dialog. Ya itu. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung padamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika seorang yang bertakwa. Orang loh yang datang di kamar hijab itu. Ini manusia, ini orang, ini siapa? Ya, maka ta'awuz dia. Auzubillahi min rahmati. Ini siapa? Ya kan? Apa jawabannya si orang tadi? Iya, Jibril berkata, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. jadi orang yang datang ke warul hijabnya si Maryam tadi, utusan Tuhan, roh kami. Apa? Roh kami, ya kan? Dan dia diperintahkan untuk memberi anak yang Suci. Siapa anak suci? Anak sucinya Maryam itu? Iya. Zakaria. Bukan, Isa. Isa. Hah? Isa. Maka dapat Isa, Mm-mm. Ruhul Kudus. Ya kan? Jadi orang yang sudah mempraktikkan warul hijab itu salah satunya Maryam. Iya. Ibrahim, Zakaria, ya kan? Terus juga Nabi Muhammad, Musa, ya kan? Seperti itu. Jadi di sini ujub, Ustaz ya? Apa? Yang Nabi Maryam tadi kan diutus oleh roh kami. Jadi wujud orangnya. Wahyu, ya kan? Termasuk ketika Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha itu dibuka itu, surga neraka kelihatan. Ya kan? Jadi orang yang terbuka hijab neraka surga itu kelihatan. Sudah kelihatan. Ya, ini saya tertarik dengan bahasa tafsirnya Quraisy Shihab. Jadi orang yang mati itu tidak mati, kata Quraisy Shihab. Ya kan? Jadi batasan orang yang mati yang hidup sekarang itu namanya bahasa. Bahasa itu batasan. Nah, bahasa itu seperti kaca. Jadi orang ini dibatasi kaca tapi bisa melihat orang yang mati. Ya kan? Ya. Orang yang mati tadi bisa melihat orang yang hidup tadi, ponaannya. Itu bahasa. Ya kan? Tapi orang yang hidup tadi tidak bisa lihat. Iya. Itu namanya bahasa, batas. Ya kan? Bahasa itu seperti dicontohkan alam semesta itu dicontohkan oleh Tuhan. Itu antara air sungai dengan air laut. Kalau ikan sungai itu di sungai, Iya. ikan laut di laut. Tapi ketika dibatasi air sungai dengan laut itu namanya ada di alam semesta, di suatu negara, ya kan? Ada batasan sungai dengan laut. Ikannya bisa masuk. Ikan sungai tidak bisa hidup di laut. Iya. Ikan laut nggak bisa di sungai. Maka ada batas. Tapi ada Allah tunjukkan. Itu namanya bahasa. Ya kan? Nah, jadi hari ini bahasa itu ada tirai atau bahasa Qurannya hijabun. Kenapa kita punya Allah itu tidak berhijab, tidak ada batasan. Tuhan itu mengetahui. Nah, sebenarnya manusia itu mampu untuk melihat Tuhan. Pertama melihat kekuasaan Tuhan. Yang kedua merasakan cita rasanya Tuhan.